moderator Roy yang sudah membawakan pada pertemuan kita pada malam ini. Ya, jadi selamat malam buat yang sudah bergabung, yaitu David Fernando Purba, ya, kemudian Yunan Ramadan, dan buat Albertos Rico, ya. Oke, ya, selamat malam. Ya, doa saya semoga semuanya dalam keadaan sehat, ya, dalam keadaan segar. Ya, jadi yang kita sharingkan pada malam ini topiknya adalah 3 program kemitraan, ya. Nah, jadi sebelum saya sampaikan dan ulas mengenai 3 program kemitraan yang kita luncurkan, nah, itu alasan yang pertama itu saya dari pengamatan saya, nah, selama 15 tahun memulai usaha di bidang snack. Nah, dari pengamatan saya itu ada 3 alasan yang paling terbesar tuh orang mengapa tidak mau mengelola usahanya sendiri, gitu. Bahkan menghabiskan waktu untuk bekerja, gitu. Bahkan ada yang sampai akhir ya, teman saya sampai mulai dari bujangan sampai dengan akhir itu dia bekerja, gitu. bekerja dan sampai pensiun, gitu. Nah, 3 alasan itu, yang pertama kalau saya tanya pasti dia bilang nggak ada modal. Yang kedua, alasannya itu tadi, ya karena memang nggak punya pengalaman, punya pengetahuan mengelola sebuah usaha, gitu. Itu yang menjadi alasan. Dan alasan yang ketiga juga, nggak ada yang mengajari, gitu, nggak ada yang membimbing, gitu. Jadi itulah alasan mengapa kebanyakan orang tidak mau membangun usahanya sendiri dan malah menghabiskan waktu untuk bekerja. Nah, dengan pemikiran itulah maka saya setelah memulai usaha di bidang snack ini berpikir apa yang bisa saya lakukan, gitu, supaya banyak orang yang terbantu, gitu, tertolong untuk memulai usahanya sendiri, gitu, seperti yang sudah saya lakukan 15 tahun yang lalu. Nah, itulah makanya hari ini saya sudah meluncurkan 3 program kemitraan. Nah, itulah yang menjadi topik kita yang akan kita bahas pada malam ini. Nah, oke, ya, jadi next. Nah, jadi ya mungkin saya sedikit untuk menyampaikan autobiografi saya secara singkat, mungkin untuk Pak Albertus Rico, dan mungkin yang udah pernah ikut ya, jadi mungkin udah tahu ya, tapi sedikit saya sampaikan aja. Latar belakang saya adalah mantan buruh pabrik 19 tahun. Itulah latar belakang saya. Nah, kemudian saya memulai usaha ini, pertama sekali saya berjualan di tempat kerja. Nah, setelah itu saya juga melanjutkannya dengan cara menitipkan di warung-warung selama kurang lebih 6 bulan. Nah, di samping itu karena memang saya mendapatkan hasil yang lumayan, saya juga lakukan penjualan di pasar malam. Nah, itu yang menjadi basic saya, dasarnya saya merangkak naik. Jadi dari situ setelah saya mengevaluasi dan hasilnya lumayan sebagai tambahan sewaktu saya masih bekerja, nah maka saya langsung memberanikan diri mengontrak tempat, gitu, dengan ukuran 2x3. Nah, waktu itu sewa tempatnya itu kurang lebih baru 3,5 juta dan modal barangnya itu 4,5 juta. Nah, itulah modal awal. Itu juga modalnya saya dapatkan dari pinjaman dari koperasi tempat saya bekerja. Nah, itulah 15 tahun saya, gitu. Dan sekarang saya sudah resign, 7 tahun yang lalu saya sudah resign khusus mengelola usaha ini saja. Nah, hingga hari ini level kita sudah di distributor, ya. Nah, dengan catatannya kita punya 3 titik tempat penjualan, 1 di Tegalalur, Jakarta Barat, dan yang kedua saya buka di Kampung Melayu Teluk Naga, dan yang ketiga saya buka yang di Kota Bumi, Pondok Sejahtera, yang di Tangerang juga. Nah, selain itu sampai hari ini, nah, kita udah punya 40 toko binaan, toko mitra. Yang terakhir sekarang nanti yang akan buka di Samarinda. Nah, dan menyusul sebentar lagi barangnya udah kita siapin yang ke-41, yaitu yang di Singkawang dengan Bu Rita. Nah, selain itu kita juga saat ini sudah saya hitung total pelanggan kita motoris kurang lebih 200-an, 250 lebih. Kalau dihitung semua mungkin lebih juga dengan pelanggan-pelanggan yang 2000-an.
Nah, jadi sampai saat ini kita punya 45 pabrik yang sudah join kerjasama. Ya. Dari dulu dan hari ini sampai 45 pabrik yang suplai ke tempat kita. Dan ada 2 mobil pengiriman untuk melayani toko binaan yang di daerah Tangerang dan Jakarta. Dan selain itu kita punya 15 orang karyawan yang membantu saya melaksanakan aktivitas sehari-hari. Nah, itulah secara singkat foto biografi saya. Oke, lanjut. Ya, jadi kita langsung masuk ke topik ya, topik bahasan kita atau topik diskusi kita malam ini, yaitu 3 program kemitraan yang sudah diluncurkan. Nah, ini sebenarnya dari dulu sudah dilakukan, tetapi belum ada aturannya yang baku gitu. Makanya ini saya belajar dan belajar terus membakukan agar banyak orang yang tertolong, itulah tujuannya. Jadi 3 program itu, yang pertama, membuka bimbingan dan pelatihan kerja lulusan SMA dengan batas usia 18 sampai 25 tahun. Nah, itu belum berkeluarga. Nah, ketentuan secara detail nanti ada di bagian penjelasan. Yang kedua, membuka kesempatan menjadi member baru dengan modal 1 juta. Nah, jadi artinya ada orang kan nggak punya langsung punya modal untuk buka toko atau modal lebih dari itu ya kan. Nah, jadi kita berikan kesempatan itu yang punya modal 1 juta pun, yuk kita bergabung di Idola Snack Jaya. Nah, dengan ketentuan dan rinciannya nanti di bagian berikutnya. Yang ketiga, ini khusus bagi ada sebagian orang punya modal gitu. Nah, seperti contohnya yang di Samarinda dan di Singkawang ini ya. Kemudian yang di luar pulau, yang sudah di Bengkulu ya, di Bangka Belitung, nah, Sungai Siak, nah, di Bangka, nah, itu mereka punya modal, tetapi mereka belum punya pengalaman. Nah, disinilah kita memberikan arahan, bimbingan bagaimana cara memulai sampai mengembangkan usaha. Nah, seperti itu kira-kira yang kita sekarang programkan. Nah, jadi next, lanjut saja kita kepada intinya. Ya, jadi untuk penjelasan mengenai poin yang pertama, yaitu bimbingan dan pelatihan kerja selama 2 tahun. Nah, jadi ini kita berikan kepada lulusan ya, angkatan kerja tuh, yang lulusan sekolah SLTA. Kadang dia belum dapat kerja karena mungkin tidak mampu melanjutkan ke jenjang lebih tinggi ya. Jadi di Idola Snack menerima karyawan baru dengan status bimbingan dan pelatihan kerja. Namun ini punya tujuan yang jelas gitu. Jadi tujuannya pasti gitu. Nah, tujuannya apa? Nah, ini dia. Jadi kita adakan yang pertama itu masa training. Nah, kita melihat orangnya cocok apa enggak gitu kerja di bidang ini. Nah, jadi kita bikin masa training selama 3 bulan. Namun ya maaf, memang gajinya belum sesuai gitu. Karena kita memang di UMKM ya, yang kecil ya. Nah, skala kecil. Tapi di sini yang diutamakan pelatihannya gitu. Nah, jadi gajinya 2,5 juta. Nah, gajinya 2,5 juta itu selama 3 bulan masa training. Nah, setelah itu lulus masa training, maka gajinya sekarang 3 juta sebulan. Nah, itu yang kita berikan. Nah, selanjutnya, yang poin yang berikutnya, diajarkan bagaimana cara mengelola usaha, menjual secara offline dan online ya. Nah, jadi kalau sekarang kita hanya di offline-nya saja, itu nggak bakalan bisa berkembang. Jadi kita juga harus bisa menjual di online gitu. Jadi bagaimana caranya kita ajarin. Nah, selanjutnya juga diberikan tempat tinggal ya, berupa mes gratis. Nah, kemudian ya selanjutnya wajib setelah 2 tahun ya kan, harus sudah bisa membuka usaha sendiri. Nah, itu dia. Jadi 2 tahun. Jadi nggak boleh, istilahnya tujuannya lain. Nah, 2 tahun udah harus membuka usaha sendiri. Nah, dan yang ketujuh, nah itu kita berikan modalnya 20 juta berupa barang, pinjaman berupa barang. Nah, itu yang dimaksud dengan bimbingan. Nah, targetnya bagaimana? Kita lanjut. Ya, jadi kita di sini harus berikan target. Jadi supaya jelas gitu, apa yang dilakukan gitu ya. Nah, jadi 3 bulan pertama, itu dia harus sudah menguasai barang-barang, ya nama-nama barang dan harganya. Nah, udah menguasai, udah tahu. Training yang 3 bulan. Nah, kemudian 3 bulan selanjutnya, nah dia itu sudah bisa menata barang. Nah,
menyusun barang ketika barang datang dari pabrik. Nah, itu karena barangnya kue yang gampang hancur, nah itu kan harus disusun rapi gitu. Nah, beda dengan menyusun barang yang barang material gitu atau barang sembako, ini harus memang punya ketelitian. Nah, selama 3 bulan itu dia udah harus bisa menguasai seperti itu. Selanjutnya 3 bulan selanjutnya dia juga harus sudah mengerti mengenai pabrik yang mengirim barang ke tempat kita. Nah, jadi ada 45 pabrik, semua datanya ada. Jadi artinya itu barang-barang yang akan datang pabrik si A, dia produksi ini. Nah, kemudian pabrik si B produksinya ini. Dan ketika ada barang yang harus diretur juga dia udah tahu. Nah, itu dia di bulan 3 bulan kemudian. Jadi dia artinya di bulan ke-9 lah. Nah, kemudian di bulan ke-10 sampai bulan 12, nah, selanjutnya dia menguasai bagaimana cara pengemasan plastik. Nah, plastik kita kan untuk dikemas itu dia juga harus sudah paham. Nah, jadi sudah tahu dia yang mana yang harus dikemas. Nah, seperti itu. Nah, itu dia udah setahun. Nah, kemudian 6 bulan selanjutnya, nah, itu dia juga harus sudah kita ajarkan bagaimana cara menghitungnya ya. Jadi kalau dia punya usaha sendiri, dia udah bisa menghitung rugi labanya. Nah, untung di kemasan buat 2000, untungnya berapa sih? Nah, berbagai macam harga dan berbagai macam berat. Nah, itu dia yang harus bisa dihitung sama dia. Nah, itu yang kita ajarkan. Dia sudah mahir, jadi sudah bisa dilepas sendiri, artinya seperti itu. Nah, kemudian di bulan yang terakhir, 6 bulan yang terakhir, nah dia di situ kita akan training, yaitu bagaimana cara membuat laporan penjualan dan rugi laba debit kredit sebuah usaha. Nah, jadi itulah yang bulan yang terakhir. Nah, jadi setelah itu dia sudah genap 2 tahun. Nah, jadi setelah dia 2 tahun, maka kan seperti di awal kita sudah membuat satu kesepakatan, setiap bulan orang itu harus menyimpan ataupun uangnya ditabungkan sebesar 1 juta. Nah, jadi ketika dia punya usaha, ketika dia sudah bekerja selama 24 bulan ataupun 2 tahun, dia sudah punya tabungan sebesar 24 juta. Nah, setelah itu kita akan memberikan bantuan modal berupa barang, yaitu sebesar 20 juta untuk membuka tokonya. Nah, dia punya uang 24 juta, artinya untuk sewa tempat dan untuk peralatan cukup. Nah, jadi untuk barangnya kita yang akan suplai. Nah, itu untuk target yang program yang pertama. Yang kedua. Nah, ya, jadi yang kedua, member yang kedua ini kita peruntukan untuk yang nggak punya modal, artinya punya modal tetapi terbatas, ya kan? Nah, punya modal 1 juta. Nah, jadi ini kita berikan modal, jadikan member ini adalah member yang modal awal dari 1 juta. Nah, jadi di sini kita apa yang dilakukan? Yang pertama, diajarkan cara menjual dengan dititip di warung-warung, di tempat makan yang strategis dan lain-lain, marketnya maksudnya. Kemudian yang kedua, kita berikan harga member. Jadi khusus buat dia itu kita buat harga member karena dia sudah menjadi member kita. Dan yang ketiga, kita selalu monitor gitu, perkembangannya itu bagaimana gitu. Ada target yang harus dia capai gitu. Nah, jadi itu selalu kita monitor dan di mentoring secara gratis. Jadi, maksudnya apa keluhannya kita akan tanggapi. Dan yang keempat, diajarkan cara pembukuan. Jadi membuat laporan debit kreditnya. Nah, modalnya sekian, jualnya sekian, untungnya berapa. Itu kita akan sampaikan juga sama dia. Kemudian yang kelima, diajarkan cara meningkatkan omset penjualan dengan cara keuntungan 20%. Nah, itu dia. Jadi bagaimana caranya itu kita ajarkan buat dia. Nah, kemudian yang keenam, diajarkan menjual secara online maupun offline. Nah, jadi dia itu kita ajarkan bagaimana menjualnya bukan hanya secara offline, tetapi online juga. Artinya kita punya tim yang bisa mengajari dia secara detail untuk menjual di marketplace, di Shopee, di Lazada, dan Tokopedia yang e-commerce lah begitu dia. Itu akan kita berikan pengajaran secara gratis. Kemudian yang ketujuh, setelah 1 tahun memiliki modal sebesar 24 juta, nah dari gaji yang dia tabung tadi, nah makanya dia sudah layak untuk membuka sebuah toko. Nah, artinya dia tadi dari pengecer, nah sekarang dia sudah menjadi sebuah toko. Nah, jadi usahanya udah meningkat, ya, naik kelas dari pengecer yang modal 1 juta. Nah, secara detailnya bagaimana? Kita lanjut.
Cara detailnya, ya secara detailnya kita udah buat sistemasinya ya. Jadi modal awal 1 juta dibelanjakan produk-produk yang best seller ya. Nah itu kita di sini punya 200 macam lebih. Tapi untuk best sellernya itu kita ambil tuh yang 10 macam gitu. Atau 5 macam buat modal 1 juta tadi. Nah menjualnya dengan cara dititip di warung-warung, di tempat warung makan yang strategis dan lain-lain. Nah itu juga bisa dilakukan dijual di pasar malam ataupun dijual di online. Nah, itu dia. Nah, jadi kita ambil dulu estimasi terendahnya. Ini kita tunjukkan prakteknya langsung ya. Nah, ini kita kebetulan bawa, ini namanya keripik bawang Aceh. Nah, ini keripik bawang Aceh, harganya harga membernya itu 38.000. Nah, ini dia 38.000. Ini beratnya 3 kilo. Nah, jadi kalau 38.000 dibagi 3, ini kan modalnya berarti kan cuma 13.000 lah kita anggap. Kurang nih 13, tapi kita anggaplah 13.000. 13 kali 3 berarti kan 39 ya. Nah, sedangkan harga jualnya di daerah pinggiran, kita bicara daerah pinggiran ya, ini harganya 24.000 sekilo gitu. Nah, jadi kalau umpamanya 24.000 dikurang modalnya 13, untungnya per kilonya kan 11.000. Nah, untung 11.000 kalau modalnya tadi modal 13, untung 11 kan hampir 90% keuntungannya. Nah, hampir sama sih, tetapi nggak semuanya sama. Bahkan ada yang lebih, bahkan ada yang kurang keuntungannya dari 90% gitu loh maksudnya. Nah, jadi ini bisnis snack yang kita anggap tadi yang bisa ya membuat orang sukses, bisa menggiurkan tuh keuntungannya kalau dibanding dengan usaha-usaha yang lain gitu. Jarang kan dicari keuntungan yang 90%. Nah, dan ini nyata gitu. Dan di tempat-tempat yang lain bisa dijual, bisa keuntungannya 150% gitu. Bisa dijual 30.000, bahkan 40.000 gitu, harganya sekilo. Padahal modalnya cuma 13.000. Nah, iya kan? Nah, jadi dari sini tadi kita ambil kesimpulan, modal 1 juta, nah 1 juta itu pertama kita belanjakan 1 juta. Nah, kemudian kita kemas, setelah kita kemas, kemudian yang kita bagi 2 kita paruh. Nah, artinya yang 500.000 itu anggarannya kita langsung titip di warung-warung, kalau memang marketnya di warung-warung. Nah, setelah seminggu kemudian kita bawa lagi yang 500 lagi, kemudian kita ambil uangnya, kemudian kita ganti. Nah, itulah sistemnya perputarannya. Nah, jadi perputarannya itu tadi, kita ambil yang terburuknya gitu. Nah, kita jangan ambil yang seperti orang bilang, wah gampang, untungnya 200%. Nah, kita enggak, kita untungnya terburuknya aja. Kita ambil keuntungannya itu 20% gitu. Nah, kalaupun dia istilahnya tadi hitungan kita nyata itu 90, nah itu dianggap buat operasional. Yang kita maksud di sini, manajemennya 20% harus bisa disimpan. Nah, jadi kita ambil rata-rata selama 3 bulan pertama, ya kan? 3 bulan pertama itu, rata-rata kita ambil, anggaplah, omset kita seminggu. Nah, penjualan kita tadi seminggu pertama kan 1 juta ya kan, putar sampai 3 bulan kan. Nah, kita anggap ini omset kita itu cuma rata-ratanya 1.500.000. Nah, jadi 1.500.000 itu kalau dikali 4, nah artinya 4 minggu berarti kan 6 juta. Nah, jadi kalau 6 juta kita ambil keuntungan 20%, itu 1.200.000. Nah, begitu dia, itu yang modal pertama. Nah, selanjutnya 3 bulan selanjutnya, nah penjualannya naik karena modalnya, keuntungan tadi telah kita masukkan ke modal gitu. Tadi kita keuntungan selama 3 bulan, contohnya tadi kan 1.200.000 itu ya. Nah, itu sudah kita tambahkan ke modal tadi, jadi modalnya nggak 1 juta lagi gitu. Nah, jadi keuntungan minimnya kita ambil putaran seminggu itu 2 juta. Nah, jadi 2 juta dikali 4 minggu dalam 1 bulan itu kita dapatnya omset penjualan 8 juta. Nah, jadi dari 8 juta keuntungannya itu tadi 1.600.000 selama 3 bulan. Nah, jadi begitu dia selanjutnya sampai dengan bulan yang ke terakhir, bulan yang ke 9, 10, 11, bulan 10, 11, 12, itu kita putarannya sudah sampai di 3 juta seminggu. Nah, dengan keuntungan itu tadi 24 juta, 2.400.000. Nah, jadi kalau dihitung total keuntungan kita semua selama dalam 1 tahun dari modal 1 juta, itu kita mendapat keuntungan 21.600.000. Itu yang sudah dijadikan barang, ya kan? Nah, jadi dengan putaran yang seperti itu, nah kita berani memberikan bantuan berupa modal barang supaya dia tadi meningkat dari
dari jualan nitip di warung-warung berubah memulai dengan usaha toko. Nah, kita akan berikan berupa modal, berupa barang sebesar 20 juta dengan cara dicicil nanti pengembaliannya 1 juta sebulan tanpa bunga, nggak ada bunga. Nah, kita semua menyediakan barangnya. Nah, itu yang dimaksud dengan penjualan dengan modal 1 juta. Next. Nah, jadi ini member yang ketiga nih. Member yang ketiga juga banyak orangnya tuh. Punya uang tuh, punya tabungan, tetapi ingin usaha, nggak ngerti jalaninya, gimana caranya gitu kan. Nah, ini yang tadi yang saya udah berikan contoh, tadi yang di luar pulau, di Jakarta juga ada beberapa di Jakarta, di Kebun Jeruk, ada 3 kemarin itu yang punya modal tapi belum bisa ngelolanya. Nah, jadi ini dia yang ketiga itu tadi. Yang pertama, itu diberikan harga member. Nah, otomatis langsung dia diberikan harga membernya ya. Nah, kemudian 2 dimonitor dan di mentoring secara gratis. Nah, itu kita berikan tetap perhatian yang penuh. Kemudian yang ketiga dibimbing untuk mencari tempat. Nah, tempatnya itu penting. Nah, banyak juga orang ya punya tempat nih, tapi nggak strategis gitu. Nah, ada itu konsul sama saya, aduh maaf saya nggak berani. Kalau memang tempatnya nggak strategis, saya bilang. Jadi tempatnya memang harus strategis. Nah, itu makanya kita bantu sharing gitu ya. Nah, jadi jangan murahnya saja. Kemudian yang keempat, disiapkan panduan harga jual. Nah, jadi kita udah punya persiapan nih, daftar harga jualnya, kan nggak ngerti nih, harga jualnya udah siapin. Kemudian penataan display toko yang menarik, nah itu juga kita siapin. Gimana caranya tuh, apa yang perlu. Peralatannya kita akan estimasi semua, mulai dari rak, steling, meja, kursi, lampunya yang bagaimana yang bagus, nah kita semua akan berikan panduannya. Dan yang selanjutnya diberikan bimbingan menjual secara online dan offline. Nah, ini juga akan nanti diserahkan kepada tim untuk mengajari bagaimana cara menjual di e-commerce. Kemudian yang ke-8 diajarkan cara pembukuan. Nah, cara pembukuannya bisa secara manual ataupun secara yang modern, yang sekarang mungkin pakai sistem aplikasi. Nah, aplikasi Moka kalau kita pakai itu. Nah, ada lagi aplikasi warung. Banyak dah kalau memang untuk aplikasinya ya. Nah, selanjutnya akan keuntungan, jadi itu persyaratannya harus ya, jadi keuntungan 20% harus disimpan, jadi itu nggak boleh dibuat kebutuhan yang lain gitu, nah, harus disimpan. Nah, jadi dengan menyimpan uang tadi yang 20% dari keuntungan, nah jadi itu sudah bisa selama 6 bulan nanti kita akan berikan bantuan berupa modal barang. Oke, langsung kita lihat targetingnya. Nah, jadi kita modal untuk buka toko itu di kita ada 40 member tadi, itu variasi ya, ada yang modal barangnya cuma 5 juta, nah ada yang 15 juta, ada yang 25 juta. Nah, jadi ini kita ambil di tengah-tengahnya, range-nya di tengah-tengah. Nah, jadi range-nya itu tadi kisarannya itu di antara 10 sampai 15 juta. Nah, jadi begitu ya. Jadi kita mulai 3 bulan pertama. Nah, 3 bulan pertama ya, 3 bulan pertama itu tadi kita akan estimasi penjualan hariannya itu 800. Kita ambil terburuknya aja, jangan yang mulus ya. Terburuknya 800. Nah, jadi 800 itu kalau tadi kita persentasekan dari keuntungan yang global, yang kotornya tadi kan. Nah, dari perhitungan Bawang Aceh tadi kan 90% ya kan. Nah, udah ketahuan berapa untungnya ya. Nah, namun kita di sini ambil keuntungan terburuknya 20% saja. Jadi kalau kita 1 bulan buka hanya 25 hari, ya kan? Nah, jadi kita libur kan tiap minggu lah, anggap masa kerja terus ya. Ya, jadi kalau umpamanya mau buka terus ya is oke aja, tapi istilahnya kita ya enggak lah, hari Minggu libur 25 hari. Jadi 800 dikali 25 hari, maka didapatlah penjualan itu tadi, omset penjualan sebulan 20 juta. Nah, kalau kita ambil yang harus disimpan, 4 juta itu harus disimpan. Nah, jangan dipakai buat kebutuhan yang lain. Artinya 4 juta itu dijadikan modal. Nah, begitu dia. Begitu selanjutnya untuk mengembangkan modal. Jadi supaya modalnya lebih besar, penjualannya lebih besar, untungnya juga lebih besar. Nah, itulah yang dimaksud dengan 3 bulan pertama. 3 bulan selanjutnya itu kita udah omset harinya kan udah nggak mungkin 800. Tadi kan 800 3 bulan kita ambil flatnya ya. Nah, sekarang kita ambil 1.200.000. Nah, 1.200.000 itu keuntungan omset penjualan selama 1 bulan 25 hari. Nah, 25 hari itu 30 juta. Nah, di sana keuntungan 20%-nya kita udah dapat 6 juta. Nah, begitulah selanjutnya sampai kita target penjualan harian kita itu 2 juta. Nah,
Jadi kalau sudah penjualan kita itu tadi 2 juta, nah itu udah mencapai 50% gitu. 50%, dan kalau diambil 20%-nya itu tadi, itu udah ada 10 juta keuntungan selama sebulan. Nah, lumayan besar kan? Nah, kalau dibilang istilahnya 10 juta, ya mungkin gaji level manajer lah di perusahaan besar ya, baru ada 10 juta. Nah, ini enggak gitu loh. Nah, ini perjuangan di dalam 1 tahun gitu loh. Nah, itu dia, mengelola usaha. Nah, jadi kalau udah sampai seperti itu, putarannya seperti itu, nah mungkin mendekati bisa lebih gitu ya. Nah, seperti member kita yang sekarang, itu kita akan, kalau dia ingin mengembangkan usaha, karena semuanya sudah ada, bagaimana caranya dan semua sistem juga udah ada, Pak, saya mau buka cabang. Nah, kita akan siap untuk mensuplai barang. Dengan catatan tadi, memberikan modal berupa barang dan pengembaliannya tanpa bunga. Nah, seperti itu yang kita maksud tadi tuh. Nah, jadi begitulah sistem 3 kemitraan yang sudah diluncurkan oleh PD Idola Snack Jaya bagi sobat-sobat idola di luar sana yang masih mencari-cari usaha apa yang cocok, terlebih-lebih di saat pandemi seperti sekarang ini, usaha semua pada hampir 80% turun semua, bahkan ya banyak yang bangkrut, karyawan banyak PHK. Nah, namun sampai saat ini saya boleh berbangga hati, saya mengelola usaha di Idola Snack Jaya masih tetap eksis, ya kan, masih bertahan. Nah, artinya sekarang masih bertahan juga hebat. Nah, kita bilang sekarang masih bertahan, artinya 3 penjualan itu masih eksis semua. Nah, bahkan sampai sekarang kita bisa untuk sampai ke luar pulau. Nah, oke, seperti itu. Next. Ya, jadi yang terakhir saya hanya ingin menyampaikan, ini visi saya seperti dulu, ya kan, saya berbeda dengan orang lain, saya berani mengambil tindakan, saya melakukan usaha dari nol, dari kecil, dengan satu tujuan, yaitu fokus pada tujuan. Nah, saya memang dulu udah membuat itu, flowchartnya itu tadi, memang bertingkat. Saya tidak mau seperti ini saya. Nah, tidak mau seperti ini, saya harus meningkat. Nah, makanya saya menjalani tangga-tangga, ya mungkin memang ya berdarah-darah juga istilahnya. Banyak perjuangan yang sudah saya lakukan. Nah, jadi bagi Bapak, Ibu, sahabat idola di luar sana juga yang ingin mencapai hal yang sama, fokuslah pada tujuan. Percayalah, dengan keberhasilan kita akan dikenang oleh orang lain. Nah, itu yang ingin mungkin saya sampaikan. Ya, demikian pemaparan saya tentang 3 program kemitraan yang sudah kita luncurkan, dan saya akhiri dengan kata, ya, lakukanlah selagi masih ada, jangan menunggu semuanya bagus. Nah, sekarang zaman pandemi, Pak, susah. Lakukanlah kalau memang sudah ada niat, ada kekuatan, ada yang membimbing. Nah, seperti itu ya, langsung ambil, lakukan. Nah, mungkin itu yang bisa saya sharingkan pada malam ini. Saya sudahi karena waktunya terbatas. Saya berikan kepada moderator Roy, silakan dilanjut, Roy. Oke, terima kasih Pak atas materi yang telah disampaikan. Berhubung batas waktu di Zoom hanya 40 menit, selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab pada room yang akan dibagikan di grup WA ataupun di WA masing-masing. Nah, tapi sebelumnya kita akan ambil foto terlebih dahulu untuk dokumentasi. Oke, boleh dinyalakan semua videonya, silakan. Videonya tolong dinyalakan. Kita akan berfoto. Oke, Pak Didik, boleh tolong dinyalakan? Iya. Boleh tolong dinyalakan videonya, silakan. Kita akan sesi foto. Bapak Purwo. Ya, sebelah mana Mas? Nyalakan Mas. Iya. Pak. Bapak Purwo, boleh tolong dinyalakan, dan Bapak Rahmat, videonya boleh dinyalakan. Bapak Purwo, halo? Udah. Oke. Bapak Rahmat, silahkan dinyalakan Pak. Kita akan melakukan sesi foto. Kalau di kamera saya udah nyala. Oh iya Pak, iya. Iya Pak, oke Pak. Oke, kita akan melakukan sesi foto ya. Saya akan hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak atas antusiasnya. Nanti kita akan lanjut di sesi selanjutnya. Di room webinar yang akan saya kirim melalui WA. Oke, terima kasih. Selamat malam.
Sampai jumpa. Ya.